marketing. Ini salah satunya aja, Smart Listeners ya. Nanti kita akan membahas secara rinci dan tentunya bersama dengan Bapak Tung Desem Waringin. Pak Tung, gimana nih kabarnya Pak Tung di pagi hari ini? Semangat terus ya Pak Tung? Yes, kabarnya cuma dahsyat dan dahsyat banget. Kebetulan pagi hari ini dahsyat banget. Wah, selamat pagi yang segar, sehat, kuat, penuh semangat. Pagi, siang, dan sore serta malam penuh semangat. Waduh, yang penting semangat, yes. Kalau bisa tidur juga tetap semangat ya Pak Tung ya? Iya, kadang kalau semangat jadi tidak bisa tidur malahan. Jadi kalau sore ya, selamat sore, selamat malam. Kalau sudah malam ya, selamat malam yang damai dan sejahtera. Wah, istirahat itu baru jos, ya, yes. supaya besok paginya produktif ya. Pak Tung, ini revolusi marketing 2 minggu yang lalu kita flashback Pak Tung. Ya. Mungkin bisa kita highlight sedikit apa yang mungkin kita bahas sekitar 2 minggu yang lalu. Silakan Pak Tung. Ya, jadi 2 minggu yang lalu kan kita membahas jadi 6 usaha marketing revolution itu seperti apa. Dan kalau Anda melakukan 6 usaha ini, maka omset Anda kan bukan hanya omset, profit Anda bisa naik ratusan, bahkan ribuan persen, begitu ya. Jadi banyak orang tanya kepada saya, Pak Tung, usahanya apa sih yang dilakukan Pak Tung di era pandemi ini? Kok penjualannya Central Raya Group yang partneran dengan Pak Tung, partneran sejak Oktober 2020 lagi pandemi, 2020 Desember kita launching gitu ya, dalam 10 menit 16 detik, di jam 12 malam bisa jualan properti 96 miliar loh. Sebetulnya kita tuh cuma mau jualan 55 villa, tapi ternyata laku bablas 72. Jadi jatah-jatah berikutnya terpaksa kita jual karena dilemparin duit, ya sudahlah kita mau. Nah, kemudian berikutnya nih. Jadi ada anak perusahaan saya juga loh, malah naik 3 kali lipat, malah naik 8 kali lipat. Seperti bahkan yang namanya laundry saya gitu ya. Itu buka 70 lebih di era pandemi loh, kok bisa loh. Orang-orang lain susah-susah kok, tempatnya Pak Tung dahsyat-dahsyat, theconversion.com gitu ya. Itu sebelum pandemi sudah naik 8 kali. Pada waktu pandemi naik 3 kali lipat gitu ya. Karena saya melakukan 6 usaha, bottleneck-nya di mana, kemudian kita selesaikan bottleneck-nya mengakibatkan omset serta labanya bertambah. Jadi perhatikan, jadi rata-rata jarang sekali orang memperhatikan ada 6 jurus. Nomor 1 adalah bagaimana mendatangkan customer yang lebih banyak lagi. Jadi database-nya lebih banyak dulu, calon customer-nya lebih banyak dulu, lead-nya lebih banyak dulu. Misalnya Smart FM gitu ya. Smart FM ada orang kita perlu yang pasang iklan. Nah, siapa yang pasang iklan? Kalau yang tidak ada yang ditawarin atau istilahnya marketer kita kekurangan database atau kekurangan lead calon customer, celaka deh. Nah, kita harus searching di Google. Apalagi apa yang Anda lakukan? Searching di LinkedIn, apa silakan. Terus kemudian ini jadi Anda harus punya usaha-usaha bagaimana calon customer ini tambah. Ya, kalau itu belum ada, wah kita lihat bottleneck-nya di mana. Kayak di tempat saya zaman dulu yang cari customer cuman Tung Desem Waringin, Pak Peter Kohar, partner saya, terus Pak Yulio gitu ya. Nah, sekarang kita buatkan sistemasi sehingga anak kemarin sore itu datang pakai handphone Android. Itu sudah, ataupun yang Anda iPhone Anda juga iOS gitu ya, tetap bisa langsung mencari. Searching di Google, searching di LinkedIn, apa jadi database-nya. Dan database ini kita kelola dengan namanya SOHO, Small Office, Home Office, sedemikian sehingga kita punya produk CRM sendiri yang sedemikian membuat kita jadi sudah diapakan saja, sudah dihubungin. Ini langkah nomor 1. Langkah nomor 2 itu ada ABC-nya gitu ya. 2 itu bagaimana lead ini supaya mau jadi customer. Sebelum jadi customer, 2A-nya supaya mereka mau jawab. Kalau di email nggak dijawab, cilaka. Kita harus ada selalu tes dan ukur persentasenya berapa yang jawab. Pak kita email 2000 yang jawab 2. Ya 0,1% misalnya. Nah, terus kalau misalnya ini 2A, kalau mereka tidak menjawab, di telepon ternyata mereka tidak mengangkat, kemudian atau di WA tidak centang biru, masih centangnya bahkan centang 1 berarti salah gitu ya. Centang 2 berarti coklat masih belum dibaca juga. Nah, bagaimana supaya kita get attention mereka supaya mereka minimal bales lah. Kalau di tempat saya gangguin gitu ya, gangguin gimana? Begitu nggak balas, di telepon nggak balas, kita akan ada, telepon balas nggak ada, langsung kita kirimin surat. Kirimin surat, kita kasih kalkulator suratnya. Kita kirimin kalkulator dalam arti bentuk fisik kalkulator. Sudahkah Anda menghitung biaya marketing Anda? Nah ini jadi dengan demikian ketika orang dikasih, sudahkah Anda menghitung biaya marketing Anda? Mereka rodok shock. Jadi ada kalimat, ada surat fisik loh. Pak, hari gini masih perlu surat fisik. Lah iyalah, Anda mau ngirim barangnya kan tambahin surat fisik. Kalau Anda tidak ngirimin surat fisiknya kan jadi kurang jos gitu ya. Jadi tidak balas lagi seminggu. Jadi kita untuk get 2A ini supaya mereka membalas.
Kan ada, kalau tidak membahas apa yang harus kita lakukan? 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kita kirimin penggaris, dalam arti penggaris sesungguhnya. Suruh Anda mengukur biaya marketing Anda. Atau Anda hanya pasang iklan dan buang tanpa terukur sama sekali. Nah, kami sosial media yang menjadi Facebook partner wah di Indonesia. Nah. jadi kita yang menjadi gold partner, nah kita mendapat penghargaan ini. Satu perusahaan yang kerjasama dengan foundernya adalah Tung Desem Waringin, Marketing Revolution. Nah itu kita tawarkan. Jadi kita supaya 2A aja, kan ada 6. 2A. 2B, kalau mereka sudah membalas, misalnya balasannya, oh terima kasih, cuma terima kasih toh nih. Jadi tidak berminat, tidak apa. Atau mohon maaf kami tidak berminat, kayak misalnya Smart FM. Mohon maaf kami sudah pasang kontrak di radio orang lain untuk 1 tahun misalnya, atau untuk berapa bulan. Atau mohon maaf kami tidak ada budget. Anda punya nggak sistemasi untuk menjawab mereka? Jadi yang namanya marketing Anda itu ataupun tim Anda yang untuk mencari customer tadi benar-benar secara sistematis tidak menyerah hanya dengan satu jawaban saja. Kalau menyerah dengan satu jawaban saja, ya tobat gitu ya. Begitu. Oh tidak, saya sudah pakai radio lain. Oh tidak, saya sudah pakai sosial media agensi yang lain. Oh tidak, saya sudah apa? Terus Anda menyerah, ya silakan. Jadi 2B ini aja langkahnya sistematis, sangat-sangat sistematis untuk mendatangkan customer. Oke, 2C. Nah, misalnya, yes, orangnya oke, terima kasih gitu. Terus kemudian saya berminat. Apa yang Anda lakukan supaya Anda presentasi ataupun berminat akhirnya beli. Nah, jadi nomor 1 mendatangkan calon customer dulu lebih banyak atau database-nya, lead-nya lebih banyak. Yang kedua, usaha untuk mengubah dari calon customer supaya jadi customer, usahanya apa saja. Sangat detail Pak Tung, ya sangat detail gitu. Setiap usaha industri beda masing-masing kan gitu ya. Yang ketiga, supaya mereka belinya lebih banyak. Ini penting. Jadi kalau mereka tidak beli lebih banyak kan cilaka gitu. Bahwa sudah datang kenapa tidak lebih banyak? Coba perhatikan. Ini Mas William. Pernah nggak ke Kentucky? Pernah ya. Kalau ke Kentucky ditawarin apa? Supnya Pak? Supnya, kemudian juga ditambah lagi apanya, promo kentangnya, es krimnya Pak. Sampai CD lagu Pak Tung. Yo, CD itu kan CD BH, CD celana dalam bukan ya? Bukan, CD bukan celana dalam. Oke, tapi kembali ke sini. Rumah makan di Indonesia ada nggak? Pak Tung. Jarang sekali ya. Jarang ya. Kan hanya ngasih menu biasanya. Hanya ngasih menu. Padahal kalau karyawan kita dilatih supaya mereka beli lebih banyak, ada paket Pak. Begitu sudah selesai Pak, ini ada kebetulan diskon Pak untuk paket oleh-oleh, boleh? Supaya omsetnya lebih besar, supaya cross selling, paket A, paket B, paket C, paket D. Jadi bukan hanya menu doang, jadi ada effort dari customernya. Apa yang ada effort apa? 1, 2, 3, 4, 5 Anda effort untuk supaya mereka beli lebih besar. Jadi bahkan untuk membuat paket itu sangat penting. Jadi kenapa Anda hanya paket murah aja? Ada nggak paket lengkap? Paket besar? Ini yang ketiga gitu ya. Jadi nanti 4, 5, 6 ini kelihatan sudah baik kan mau iklan ini. Tahan dulu Pak Tung supaya semua listeners penasaran ya. Tentunya kami undang partisipasi Anda semua listeners di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Anda bisa memberikan pertanyaan atau juga komentar ya terkait apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Smart Business Talk segera kembali. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Nih teman-teman, kalau jeda iklan kita tanya jawab. Nah yang di Instagram, silakan. Ada yang mau tanya jawab silakan. Wah, selamat pagi yang dahsyat, pinback. Wah, Pak Ferdi Sitapu. Oke, nah terus kemudian ini ada Pak Mauludi Arsadi. Selamat pagi Pak Tung, inspiratif. Izin bertanya Pak, untuk ilmu dagang e-commerce, apakah sugesti visi agar penjualan laku sangat berpengaruh? Saya belum tahu yang namanya sugesti visi itu apa. Tapi kalau saya lebih senang satu yang namanya tagline. Jadi di e-commerce itu orang kan biasa kalau ada clickbait, tentu saja yang legit itu berarti sesuai dengan legitimasi Anda. Jadi nanti apa yang Anda tawarkan memang betul dalamnya. Tapi ada juga yang enggak, jadi depannya clickbaitnya cilaka gitu, enggak ada hubungannya. Nah, tentu saja saya percaya bahwa satu tagline itu sangat berpengaruh. Misalnya ada orang jualan apa begitu ya. Jadi obat, wah ini obat yang paling banyak digunakan oleh para dokter diresepkan. Lebih baik Anda misalnya minum obat ini dalam 10 menit Anda akan merasa lebih baik, pusing Anda hilang atau uang kembali. Wah itu kan powerful.
Jadi atau Anda klaim kami satu-satunya yang menggunakan teknologi ini. Jadi boleh nggak satu-satunya gini? Yang di mana? Jadi powerful. Kami 2 kali kayak Adele Jewelry misalnya, 2 kali lebih besar. Secara ukuran bisa diukur. Bukan hanya perasaan Anda, 3 kali lebih bersinar dengan harga separuh harga. Plus kami satu-satunya yang menggunakan 2 sertifikat, GIA dan GMAX. Nah itu ada jewelry, jadi itu akan berpengaruh. Orang akan membeli ya langsung sangat-sangat. Tapi kalau visi apa saya belum jelas. Nih kita lanjut ya. Semua ringin, dan tentunya Anda yang ingin memberikan pertanyaan atau juga pendapat silakan di WhatsApp kami di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM, dan kita masih membahas tentang referral marketing, salah satu yang merupakan usaha revolusi marketing. Namun sebelum kita masuk ke referral marketing, smart listeners, seperti apa detailnya kemudian juga usaha yang harus kita lakukan, kita masih sedikit flashback ya, atau juga mungkin kita membahas tentang usaha-usaha apa lagi yang perlu Anda lakukan. Pak Tung, tadi sudah dijelaskan juga bahwa kalau misalnya customer itu menolak, Pak Tung, kita jangan menyerah begitu aja. Ya. Kadang-kadang kalau misalnya customer udah nolak, langsung ciut mentalnya nih. Ya. Baik Bapak, terima kasih, langsung dijawab begitu. Ini nggak usaha ini ya Pak Tung ya. Nah, tentu saja tergantung, misalnya orangnya vegetarian, kemudian Anda nawarin daging, oh mohon maaf saya vegetarian, wah Anda ngerayu vegetarian itu tidak sehat, lebih sehat pakai daging. Ya kayak Anda mau mindahkan orang agamanya orang kan gitu loh ya. Orang ini istilahnya keyakinannya dia, belief systemnya dia, ya next gitu. Tetapi kalau misalnya dia tidak atau dia pakai, kayak Anda bertinju, maksud Anda tinju sekali, set, tidak KO, ya sudahlah aku tidak usah tinjunin aja ya, tidak bisa tuh. 1, 2, 3, caca. Kalau jadi nyari. Tapi kembali lagi ya Anda fight, bang, tinju dengan semangat 1, 2, 3 untuk supaya apa? Supaya Anda ya lawannya pokoknya akhirnya KO bagaimana? Walaupun itu kalau misalnya Pak ternyata Pak ya, itu kalau saya satu hari saya follow up, ternyata orangnya malah jadi benci, malah jadi begini. Anda perhatian jeda waktunya. Kayak misalnya properti, begitu properti ya. Kalau dia hangat nanya-nanya, oh dipepet 1, 2, 3 kita. Nah, begitu dia rodok dingin, 3 hari baru dikabarin, tidak boleh langsung. Itu kita berdasarkan tes dan ukur pengalaman. Apakah selalu benar? Enggak, karena kan target market kita sendiri-sendiri. Tapi balik lagi ya, 6 usaha marketing. 1, mendatangkan lead tadi sudah dibahas. Kalau yang terlambat nanti lihat rekamannya gitu ya, dengar rekamannya. YouTube ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya 2 ABC, supaya dari calon customer mau jadi customer, bukan hanya menyerah. Kalau dia bilang tidak menjawab pun harus kita ada runtutannya untuk menyerbu. Karena sometimes orang kena paparan, maksudnya paparan kayak radikalisme aja paparan gitu ya. Misalnya virus ya, kena paparan virus aja. Maksudnya kena paparan apa sih? Kena paparan materi iklan Anda atau promo Anda itu butuh 2, 3, 4, 5, mungkin 6, 7 kali baru yes. Nah kecuali paparan Anda betapa kalau saya tidak mau beli sekarang goblok luar biasa lah, itu akan membuat orang take action. Tapi balik lagi. Yang ketiga bagaimana supaya lebih besar. Tawarkan dong, cross selling dong, kasih paket dong, kasih langganan dong, apapun supaya mereka bayar di depan lebih banyak, maka dapatkan diskon, apapun jadi supaya mereka belinya lebih besar. Tapi seringkali tidak ada usaha. Contoh, misalnya betulin AC. Orang kan selesai betulin AC udah pulang begitu aja tuh. Nah kenapa kok Pak langganan Pak? Saya bersihin karena AC itu kalau tidak langganan Pak, itu akan berbahaya. Bahayanya begini Anda jelaskan, Anda jual masalahnya. Kalau sekali rusak Pak jebol, lebih baik langganan Pak. Nah biasanya kalau Bapak misalnya sekali bersihkan kan saya 150.000. Kalau Bapak bayar 1 tahun untuk semua AC gini, satu AC-nya cukup 75.000. Wah 50% tuh Pak, luar biasa no. Tapi langganan. Jadi itu kan omset Anda langsung gede. Daripada ketengan terus kemudian enggak tiap 3 bulan tapi pada waktu rusak baru dipanggil, sekarang tiap 3 bulan sudah dapat omset. Bayar di depan, lebih untung. Nah itu lebih besar. Kemudian yang keempat, bagaimana usahanya supaya lebih sering. Lebih sering ini kayak tadi, kasih kartu langganan, kasih nomor teleponnya. Contoh, AC. Kalau dulu AC saya tuh tidak ditempelin, atau air panas gitu tidak ditempelin. Jadi sebetulnya begitu dia langsung tempelin. Jadi tempelin nama dan nomor handphonenya. Kadang saya save, tapi lupa. Kenapa nggak ditempelkan di AC-nya aja? Di pinggirnya yang kecil gitu ya, rusak hubungin sekian. Langsung. Jadi kalau AC rusak hubungin sekian. Itu lihat ada teleponnya. Kadang si Joni, kadang kita ngesipnya enggak lengkap toh. Joni tukang AC, Joni tok. Yang tukang AC ini dulu siapa namanya kita enggak ngerti. Nah, untuk mengatasi itu kenapa enggak Anda pakai stiker supaya orang lebih sering tempel di
produk dan jasa yang Anda sedang servis ini tadi kan gitu ya. Nah, supaya lebih sering itu jadi kasih voucher untuk belanja berikutnya. Supaya lebih sering. Anda harus punya usaha 1, 2, 3 banyak yang supaya orang lebih sering. Yang kelima, yang akan kita bahas hari ini, supaya mereka mau memberikan referral. Referensi itu jadi mau menceritakan dan mereferalkan. Kemudian kalau yang keenam, bagaimana marginnya naik. Kurangin semua biaya minimal 10%. Jadi terus kemudian naikkan harga. Jual yang marginnya lebih tinggi, kurangin jenis produk Anda yang hanya yang profitable. Yang profitable katalognya di depan gitu ya, jangan di belakang katalog yang mau ngasih komisi lebih besar. Kalau di property agent itu di ruko Anda itu taruh paling deretan paling depan. Kalau komisinya kecil atau susah orangnya surat jual, taruh di belakang aja lah, di tepat sebelah gudang itu displaynya. Tapi sama juga, jadi yang marginnya besar-besar displaynya taruh depan. Marginnya besar ditawarkan kentangnya Pak, supnya Pak, perkedelnya Pak, kayak restoran. Itu seringkali yang untung besar dari mana? Minuman, perhatiin. Makanya dibanting murah, Anda datang kecil-kecil ya masih nambah, minumannya yang cespleng. Jadi, nah tapi kembali lagi supaya orang sekarang pertanyaan itu margin toh yang keenam. Nah sekarang kita akan bahas supaya lebih mantap jurus yang kelima ini, bagaimana memberikan referensi kepada kita. Betul Jadi, Pak, karena referensi ini Pak Tung kadang-kadang merupakan salah satu strategi marketing yang efisien dan efektif ya Pak Tung ya. Kalau ngedenger temen atau ngedenger rekan kerja, produk ini bagus deh, kayaknya langsung terpengaruh. Ini juga pengalaman saya pribadi Pak Tung. Atau misalnya, oh apartemen ini kayaknya bagus nih, kalau buat ini harganya masih terjangkau. Kemudian juga untuk fasilitasnya baik, langsung tertarik gitu biasanya. Nah ini salah satu strategi yang mungkin akan kita bahas ya Pak Tung ya, tentang referral marketing. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Tung. Ya, jadi sedikit beda yang namanya referral dengan publisitas itu di buku Marketing Revolution saya bahas. Jadi supaya Anda kena target market yang tepat dalam jumlah yang banyak. Jadi nomor satunya adalah publisitas, yang kedua adalah word of mouth marketing atau referral. Kalau publisitas, Anda melakukan satu tindakan dan kemudian viral. Nah viral entah disengaja entah tidak disengaja, tetapi berita Anda layak diberitakan kemana-mana. Kayak saya zaman dulu hujan uang, pakai pesawat terbang, langsung viral nggak karu-karuan kan gitu ya. Langsung viral ya Pak Tung ya waktu itu ya. Itu padahal waktu itu belum zaman Instagram ya Pak Tung. Belum zaman Instagram, belum zaman sosial media, tetapi iya Pak Tung udah viral duluan dulu ya. Ya viral duluan di TV aja, TV-nya waduh nggak karu-karuan gitu. Jadi satu hari TV 18 kali keluar lagi saya itu luar biasa. Semua TV, koran, radio tentu saja jadi gratis lagi. Nah itu namanya publisitas. You do something yang layak berita. Tetapi tantangannya banyak orang melakukan sesuatu hal yang layak berita, Anda kan terkenal. Tetapi terkenalnya Anda tidak jualan. Kalau saya viral, langsung besoknya saya tambahin iklan gitu loh ya. Jadi awas akan ada hujan uang kedua. Orang langsung perhatian toh. Oh beritanya hujan uang akan ada hujan uang kedua. Nah kemana gitu ya? Termasuk pada waktu saya naik kuda gitu ya. Naik kuda pakai pakaian Jenderal Sudirman, terus kemudian pakai blangkon gitu, terus kemudian jadi di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian acara upacara, itu izin polisi tertib, saya dikawal sama polisi-polisi juga gitu ya, semuanya izin lengkap, hormat sama patung Jenderal Sudirman. Nah ini layak berita, dan sebelum layak berita itu ada detailnya, kita undang wartawan, caranya ngundang juga sama, ini layak berita. Nah kalau sekarang kan influencer kan gitu ya, sosial media influencer. Nah Anda harus do something yang membuat orang what apa sih gitu ya. Ada apa? Ada faktor beda yang membuat orang kepengen tahu gitu ya. Jadi makanya kan jadi namanya angel cocktail. Jadi orang harus ada kalau itu yang namanya supaya publisitas. Angel cocktail itu adalah satu misalnya dopamin, orang pengen tahu. Kalau orang biasa kalau sekarang namanya clickbait kan gitu ya. Clickbait. Aduh kalau di WA itu gambar Anda ngirim video Anda ya enggak viral, wong video Anda gambarnya hitam, gambarnya putih. Orang banyak enggak perhatian. Hitam putih enggak diklik. Terus tidak dikasih keterangan, lebih tidak diklik lagi. Coba gambarnya itu, banyak nggak Anda pernah mendapatkan, Pak William pernah nggak dapat yang gambarnya depan ada cewek-cewek seksi, setelah diklik ya, belakangnya tidak ada hubungannya kan gitu ya. Nah itu sebetulnya clickbait yang tidak legit gitu ya, maksudnya tidak legit itu tidak legitimasi terhadap produk dan jasa Anda karena tidak ada hubungannya, tapi tetap dibuka, asem tetap dibuka gitu ya. Ya, Pak, ya. Ya daripada tidak dibuka kan sudah kekurangan dulu, jadi clickbait itu
very luar biasa, 70%. Depan yang menarik, tombol menarik itu membuat orang akan lebih viral daripada enggak. Itu ilmu untuk bagaimana supaya publisitasnya muncul kan begitu ya. Ya. Jadi itu Artinya banyak. kalau sudah viral, Pak Tung, Ya. kita juga harus jualan ya. Nah. Dan untuk viral tadi kita butuh strategi juga. Dan banyak mungkin kalau kita lihat di sosial media, Pak Tung, sebelum kita nanti masuk ke referral marketing lebih dalam lagi Ya. nih, Pak Tung. Banyak mungkin produk-produk atau jasa di sosial media yang viral, tapi mereka ketika setelah viral akhirnya nggak jualan. Atau ada mungkin beberapa orang yang viral gitu ya, akhirnya nggak jualan setelah itu. Padahal momen viral itu bisa dikatakan cuma sekali ya, Pak Tung. Ya, dan itu bedanya makanya referensi dengan viral, dengan publisitas. Kalau publisitas orang tidak tahu jadi tahu, nice. Tapi kemudian kan Anda harus tawarin supaya mau beli. Penawaran Anda begitu luar biasanya, jadi punya nilai tambah, punya paket yang kalau orang tidak mau beli kesannya goblok setengah mati gitu ya. Tidak mau take action, ya wis tidak apa-apa kan, banyak orang goblok ya sendiri-sendiri kan target market. Tapi yang kedua, yaitu referral. Referral itu apa? Kalau sudah beli, nah ini bedanya. Kalau publisitas tadi kan orang jadi tahu, tapi belum beli akhirnya kita tawarin harus beli. Sekarang setelah dia beli, supaya dia mau mengajak temannya untuk beli. Nah ini nanti kita akan bahas itu ya. Ada Ya, setelah jeda ya, Pak setelah Tung, ya. jeda ini, Dan oke, Smarters, yes. Anda bisa memberikan pertanyaan sekali lagi di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube. Anda yang sempat ketinggalan bisa review kembali apa yang kita perbincangkan setengah jam ke belakang di YouTube Smart FM. Silakan diketik saja ya, Smart Business Talk dengan topik referral marketing. Tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Sudah tahu. Ya, ini teman-teman, jadi silakan dalam kesempatan ini sebelum kita bahas nanti referral, Anda sudah tahu bedanya antara yang namanya publisitas dengan referral tadi. Kalau publisitas itu jadi dari orang tidak tahu jadi tahu, tapi Anda harus tambahin, lengkapi dengan penawaran Anda, penawaran yang sensasional over. Kalau orang tidak mau beli kesannya, goblok, selesai itu. Kalau Anda mau paham marketing revolution saya dalam setengah kalimat, yaitu Anda membuat penawaran yang bisa dipercaya. Tentu saja orang kalau tidak mau beli kesannya goblok, setengah mati, selesai kan gitu ya. Nah itu setengah kalimat. Nah kembali lagi, ini ada Pak Wahyudi, wah salam dahsyat. Wah ada Mas Ipo Right, wah tagline dahsyat. Aduh Mas Ipo. Pradini HR, sehat-sehat Pak Tung, yes. Poing, bagaimana meningkatkan penjualan online di e-commerce. Nah jadi kalau Anda e-commerce itu problemnya Anda berada di mana? Di market. Marketnya di mana? Mau di Shopee, di Tokopedia, di mana lagi beli-beli, terus kemudian Bukalapak. Nah, di mana ketika Anda orang mau beli searching apa, langsung kebanding barang-barang sejenis keluar segalanya. Nah, itu gimana? Alihkan dong ke kebun binatang Anda sendiri, ke website Anda sendiri. Caranya, nah Anda buat yang murah-murah dulu, ya setelah orang beli, Pak mau jadi member atau dikasih voucher supaya beli lagi ke website Anda supaya jadi member Anda. No, jadi dengan demikian orang akan lebih ini. Bagaimana cara cepat jual mobil baru cepat laku? Nah, tergantung satu cara penawaran Anda paham nggak produk dan jasanya, hati Anda gimana? Tadi balik lagi 6 usaha marketing. Anda sudah belum? Ada orang yang dekat dengan istilahnya database Anda cukup nggak? Oh Pak kita lihat pameran, oke. Pada waktu pameran orang datang nggak? Kalau di pameran orang nggak datang, terus gimana? Sudah datang Pak, supaya datang di booth Anda. Kayak saya kemarin pameran di BCA Expo. Nah begitu banyaknya orang jual properti. Kalau jual mobil kan ya pasang cewek cantik. Tapi cewek cantiknya tidak menawarkan kan, malah jual diri ya repot kan itu. Mohon maaf gitu ya. Jadi tidak semua jual diri. Tapi kalau ada yang jual diri lah kan jadi parah. Bukan jual mobilnya kan gitu ya. Tapi sekali lagi kalau Anda misalnya counter, apalagi perumahan lawan dengan mobil. Mobil lebih menarik. Karena pada dasarnya manusia lebih satu yang namanya lebih kepengen tampak kaya, rumahnya tidak kelihatan, tapi mereka kepengen tampak kaya. Investasi di properti bakal naik, rumah bakal turun ya. Rata-rata 95% orang di Indonesia kan sangat-sangat konsumtif, jadi kepengen mobilnya baru, handphonenya baru. Nah, untuk itu bagaimana Anda lawan supaya mau mendatangkan di counter Anda? Nah ini detailnya ada, cara mendatangkan terlebih dahulu. Kalau di tempat saya, salesnya kirim semua keluar. 3 pertanyaan aja Anda dapat satu yang namanya emas 24 karat. Nah, orang senang. Oh ya, 3 pertanyaan aja cuma 1 menit dapat lantaan gitu. Bukan lantaan, kecil lah emasnya. Jadi 0, berapa gram ya. Oke, tapi kan tetap emas ada value-nya. Dan emasnya tetap 24 karat lumayan. Ini bolehlah dengerin 3 pertanyaan. Oh, cocok dapat. Oke, silakan masuk ke tempat kita. Nah, tempat kita mendadak jadi
rame-rame sampai marketing tetangga ikut survei ke tempat kita. Boleh orang saya ngajar dengan damai kok. Nah, ini saya ajarkan kepada Anda gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi ya. Ke sesi ketiga, kalau ketemu Pak Tung ini waktu kayak cepet banget berlalu ya, karena semangat yang ditularkan ke Smart Business seluruh Indonesia tuh luar biasa sekali ya. Dan kita membahas tentang referral marketing. Tadi di awal kita sempat membahas juga 6 usaha revolusi marketing yang bisa Anda review kembali. Oke, kita berbicara tentang referral marketing lebih terperinci lagi nih Pak Tung. Saya jadi ingat Pak Tung, dulu ada sebuah film yang mungkin saya aja itu kurang tertarik untuk menonton filmnya. Tapi gara-gara semua temen di kantor ngomongin film tersebut, akhirnya saya juga ikut pergi ke bioskop. Karena penasaran. Ini salah satu contoh ya Pak Tung ya. Boleh dibahas Pak Tung tentang referral marketing, silakan. Ya, jadi namanya fear of missing out, FOMO katanya begitu. Orang lain ya kok kita belum tahu, kita apa sih Citayam, Fashion Week, deng toleng tong dit toleng toleng, itu pejabat-pejabat kan juga banyak karena fear of missing out dan ikut trending gitu ya. Enggak apa-apa, akhirnya malah dilarang juga pejabat yang ikut-ikutan malah ikut melarang. Ya kan, waktu berubah caranya berubah juga. Nah, sekarang begini nih teman-teman. Jadi fear of missing out itu, jadi kenapa kok orang mau menyiarkan? Kenapa kok orang mau? Tentu saja kalau efek publisitas tadi karena ada something yang dopamin, orang pengen tahu. Wow, ada juga yang namanya angel cocktail itu ada 3. 1 dopamin, orang pengen tahu. What itu? Cliffhanger, apa? Pengen tahu. 5 jurus untuk menjadi kaya. Jurus keempat bikin mewek, tetapi sederhana adanya. Jurus keenam bikin ngakak saja, tapi ternyata betul. Ternyata 1 jurus 2, 3, 4, 5 jurus ke-6 kok bikin ngakak. Loh ya bagaimana cara sukses, bagaimana cara cepat kaya? Kawin dengan orang yang kaya. Loh ya, pintar juga ya. Ya benar juga ya bikin ngakak ya. Oplas katanya, oplas. Kok oplas apa hubungannya? Kalau dengan oplas Anda bisa debat pasangannya. Aduh, cilaka juga. Tapi ya silakan. Tapi dalam hal ini balik lagi, kalau mau referral itu ada 3 ya. Nomor 1 adalah yang terbaik, nothing but the best, simply the best gitu ya. Yaitu adalah apa? Membuat customer Anda orgasme. Kalau customernya orgasme, tentu saja jadi orang dengan senang hati bisa menceritakan apa yang dahsyat, yang luar biasa dari produk dan jasa Anda. Nah, orgasme itu ya kombinasinya antara manfaat dan nikmat. Nah, jadi buat orgasme. Bahkan ada jurus yang namanya buat orgasme karyawan customer Anda yang paling cerewet. Itu jurusnya Bob Sadino gitu ya. Bob Sadino di Kemang, dia jualan telur, jualan sayur, naik sepeda begitu ya. Wah, tante-tante satu paling cerewet sekampung begitu, dia sengaja beli telur, kasih telur 1 busuk. Begitu 1 telur busuk, besok gimana tante? Waduh, kamu Bob ya berani-beraninya jualan telur busuk sama tante ya. Oh, tenang tante, kalau Bob yang jualan 1 busuk ganti selusin. Jadi itu sengaja dibuat satu yang namanya istilahnya tidak dipenuhi, jadi masalah namanya customer service failure recovery, jadi langsung heboh. Nah, salah satu contohnya lagi adalah yang namanya Domino Pizza. Domino Pizza itu terkenal satu yang namanya 30 menit pizza hangat fresh di depan pintu Anda atau gratis. Dia dibuka di 1 kota. Dia begitu iklan seperti itu, sengaja 1 kota hari itu gratis. Memang kan mau digratiskan, kalau digratiskan kan kurang seru. Sengaja, jadi sebetulnya terus kemudian sudah lari, sudah dibiarin. Waduh, masih tidak terlambat, biarin. Begitu, wah sudah terlambat 1 menit, langsung tet. Mohon maaf Pak, terlambat 1 menit jadi untuk Bapak gratis. Wah betul loh, itu ya luar biasa loh, gratis sudah karena terlambat. Nah itu kan jadi mendadak viral dan orang menceritakan karena Anda customer service failure recovery-nya luar biasa kan gitu ya. Jadi orgasme itu penting, dan ketika ada ya tentu saja dengan produk Anda bermanfaat dan nikmat itu lebih dari yang lain, terus kemudian ada faktor perbedaan. Contohnya 1 hari ada teman gitu ya, jadi di satu daerah di mana tuh, di Jawa, bukan Jawa Tengah, di Jawa Barat itu daerahnya jauh dari pantai, terus kemudian dia buka pompa bensin di pinggir kota. Nah, pinggir kota ternyata sepi. Nah, terus bagaimana? Ya kita buat efek viral gitu ya. Caranya gimana? Bikin kolam hiu. Kolam ada hiunya hidup gitu ya. Jadi mendadak, wah viral. Sana ada kolamnya loh.
Jadi isi bensin sambil nonton kolam. Nah, setelah ngambil kolam, dikasih penyu lagi yang gede. Dikasih ikan A, B, C. Terus kemudian ada jam tertentu, ngasih makan ikan hiu. Waduh ya. Jadi ngasih makan ikan hiunya juga gratis. Tapi itu yang terjadi. Jadi orang, yuk ngisi bensin di sana aja. Anak-anak sekolah, isi bensin yang gak jauh itu loh. Yang ada ikan hiunya, nonton ikan hiu. Mendadak rame, mendadak tambahin rumah makan. Mendadak jadi semacam kebun binatang, semacam tempat hiburan. Ya sekaligus isi bensin ya berkarya di sana gitu ya. Contohnya satu partner saya kacang 2 kelinci kalau Anda di Pati gitu ya. Gue itu WC-nya jangan tanya. Jadi orang mau berikan kalau itu mampir WC-nya bersih. Di dalam WC itu ada air terjunnya, ada kolam koinya, AC-nya adem. Waduh ini WC terbaik sedunia yang pernah saya datang. Lalu mendadak kan ada something bagus, bukan jualannya tapi WC-nya bagus nih, coba viral. Saya cerita. Selain viral publisitas juga datang ke sana. Jadi orang jadi tahu, jadi dari tidak tahu. Something yang tentu saja kalau Anda ada something yang aneh atau yang tapi aneh, kalau aneh doang kurang jos, kalau aneh dan memuaskan nah itu yang keren gitu ya. Jadi itu orgasme. Jadi kemudian yang kedua, bagaimana kita soft selling. Makanya soft selling itu supaya orang memberikan referensi. Misalnya Pak William ya, Pak William makan di restoran saya. Pada waktu selesai makan, selesai toh mau bayar toh, Pak mau dapat tambahan diskon 20%? Kira-kira jawabannya mau nggak? Ya pasti mau ya. Oh mau, sederhana Pak, tinggal dimasukkan di foto, masukkan Instagram. Jadi bahkan kita bisa kayak misalnya di laundry saya lagi pembukaan tuh kan sudah gratis diundi macam-macam. Apa yang dilakukan? Jadi gratis untuk Anda yang cuci pertama, cuci kedua ya tetap gratis, seminggu gratis. Syaratnya gampang Pak, tinggal WA, tinggal WhatsApp kepada teman Anda bahwa ini template-nya dari kita. Misalnya saya lagi nyuci gitu, kalau saya WA ke Pak William, nah langsung ngomong, Pak William, saya baru nyuci di sini sudah gratis diundi lagi. Jadi yang kedua boleh. Lah kalau misalnya Anda mau gratis seminggu, full gratis terus seminggu cuci, gampang. Yaitu apa? Jadi masukkan Instagram Anda, tapi dengan syarat follower Anda minimal 1000 misalnya gitu. Jadi syarat dan ketentuannya ya Pak ya. Ya. Tapi itu kan menguntungkan juga untuk orang tersebut karena bisa dapat gratis dan juga tentunya ke diskon, ke perusahaan, ke produk dan jasa juga meningkat ya Pak ya. Jadi apalagi di dunia sosial media hari ini yang membuat supaya orang mau sharing apa yang dia tahu. Nah, tapi kan ada detailnya. Detailnya apa? Kita buatin template-nya. Kayak misalnya tadi mau WhatsApp ataupun mau ke Instagram, kata-katanya sudah dari kita gitu loh ya. Oh ini loh sampai kalau enggak kan orang kan ya kalau bagus silakan dari kata-katanya dia sendiri. Tapi kalau kita sudah siapkan kata-kata dari kita, mempermudah orang untuk membuat dia mau mengundang temennya. Nah, kan gitu toh. Terus kemudian juga jadi istilahnya begini. Itu yang namanya soft. Soft itu misalnya ajak teman wanita Anda, maka Anda gratis. Lu kalau saya wanita, ngajak teman wanita, pokoknya ajak teman wanita gratis karena dalam rangka Hari Kartini. Itu ditambahi yang satu jurus namanya Y Marketing. Loh, ini karena dalam rangka 17 Agustus 77 orang pertama boleh ngajak 1 orang lagi. Nah, atau kalau di tempat saya misalnya seminar 1 orang boleh ngajak 2 orang lagi. Nah, itu kan ngajak orang toh. Begitu ngajak orang kan mendadak jadi orang belum datang sudah disuruh ngajak, ya wis ngajak lah. Oh gratis 2 ya enggak apa-apa gitu ya. Dalam rangka Hari Kartini boleh ngajak teman wanita. Dalam rangka 77 yang pertama boleh ngajak 2 teman lagi secara gratis. Itu kan orang ngajak tuh. Bahkan jurusnya kelihatannya soft itu. Saya satu hari ada. Ampuh ya Pak Tung ya. Kenapa? Soft tapi ampuh sekali. Sangat ampuh. Apa yang dijelaskan oleh Pak Tung tentang referral marketing ini. Karena keduanya saling menguntungkan dari sisi customer, kemudian juga dari sisi usaha atau jasa kita. Kira-kira seperti itu Pak Tung. Ya, jadi supaya orang mau kan begitu ya. Contoh kalau di hotel saya Fasa di Surabaya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sama. Jadi Pak ini jam 5 sore kita akan ada acara kalau Bapak berkenan mau keliling-keliling di sini nonton boleh. Pagi juga ada acara Pak nonton sunrise. Itu soft sekali. Sunrise. Banyak orang ketika foto sunrise, sunset kita akan nonton Pak di landasan Helia. Terus kemudian kami ajak keliling Pak untuk nonton ruangan-ruangan kami kalau Bapak berkenan.
pada waktu saya share jurus ini, mendadak tim marketingnya, "Wah Pak, datang rata-rata tuh orang nginep di sini orang bisnis, nggak mau." Ya nggak mau, nggak apa-apa, kita cari yang mau. Gitu aja kok repot gitu ya. Kalau mereka mau dan mereka foto-foto jadi viral tuh. Wah, sunset di atas Fasa Hotel. Jadi rame. Wah, di atas helikopter. Wah, sunrise beautiful sekali, nonton lapangan golf, nonton gini. Wah, ini di sini ada patung mahal loh. Patungnya wah ini jutaan dolar loh. Ada di tempat kita kan Pak Hermanto Tanoko, partner saya itu kan memang dia hobi patung, hobi lukisan. Waduh, jangan tanya harganya mahal-mahal, ikut lelang kemana-mana. Wah, ada patung jutaan dolar. Wajahnya singa. Jadi ekornya ular, tangannya begini, bawa begini, wah jadi luar biasa, jadi patungnya jutaan dolar, jadi biarkan gini. Terus kemudian tour kita ini ada chapelnya, ada apanya, jadi kita ada tour jam-jam tertentu, nggak ada yang mau ikut, ya nggak apa-apa. Tapi pada waktu itu kenapa nggak? Itu sebelumnya kan soft orang membantu cerita tempat kita. Nah, kemudian juga softnya juga bisa, ya kayak tadi, setiap sore kita minta, jadi ada orang datang misalnya, "Pak, Anda kan ini lagi diskon, lagi pandemi, jadi hotel di diskon Pak. Biasanya kan 1,5 juta, sekarang Bapak cuma bayar 800.000. Bapak mau upgrade Pak kamarnya yang dipakai oleh Pak Jokowi? 3,5 juta Pak. Cukup nambah 300.000. Oh mau, boleh. Syaratnya sederhana Pak. Ya sederhana. Boleh. Ajak teman Anda ya. Share ya WA dari kita. Bahkan kadang kita upgrade untuk yang kelas yang paling mahal, tidak apa-apa gitu ya. Supaya viral. Tempat kami kelas yang paling mahal kan 42 juta semalam. Dan ada kolam renang indoornya gitu ya. Tentang failure recovery, salah satu customer service failure recovery ya. Lakukan untuk merecovery mungkin kegagalan yang akhirnya mungkin sebagai customer kita merasa, oh kok ini perusahaan baik banget ya, kok perusahaan ini istilahnya mementingkan customer sekali. Apakah failure recovery ini juga memang sangat efektif, Pak Tung? Karena takutnya nih misalnya ada kegagalan, akhirnya malah yang viralnya yang kurang baiknya gitu. Gimana? Ya. Jadi memang sangat-sangat penting. Bahkan salah satu contoh, Nordstrom itu toko pakaian gitu ya. Satu hari kan dia punya kebijaksanaan. Dalam ini 100% money back garanti tanpa ditanya. Oke. Nah, satu hari itu ada bapak-bapak lagi ini nyuruh anaknya, "Nak, nih beliin dongkrak," gitu ya. Ya oke, belikan dongkrak. Ternyata dongkraknya dipakai sekali langsung rusak. Terus kemudian, ini apa rusak? Nah, tolong tukerin lagi. Wah, ini klaim sama sana. Wah, minta duit balik kalau nggak bisa ditukar. Oke, minta duit balik aja. Mesin ini gampang rusak barangnya. "Oh iya Pak, tapi aku ini lagi mau ujian. Aku tak berangkat ujian dulu ya, nanti pulang ujian. Kalau nggak apa-apa, antar sendiri kalau masih butuh itu di depannya Nordstrom dulu. Di depannya Nordstrom, toko baju. Tahu nggak, dongkraknya dibawa ke toko baju, diklaim tanpa kwitansi. Jadi tanpa kwitansi orangnya, "Ini dongkrak rusak." "Oke Pak, Bapak beli harganya berapa?" "Oke Pak, siap." Langsung diganti tanpa ditanya. Tanyaannya cuma harganya berapa, enggak pakai kwitansi, dibayar balik. Begitu dibayar balik, pulang, anaknya lagi selesai ujian, terus kemudian, "Wah nak, tadi ya Nordstrom itu hebat ya. Papa itu enggak bawa kwitansi, saya ngomong harganya langsung ditukar. Tak tukar, Nordstrom itu memang servisnya luar biasa." Kemudian anaknya, "Papa, aku belinya tuh di depan toko Nordstrom, Pak, bukan di Nordstrom. Nordstrom itu toko baju." Hah? Bapaknya merasa kaget itu ya. Kaget, rasanya ada perasaan bersalah, datang ke Nordstrom. Begitu datang ke Nordstrom, dia minta maaf. "Oh mohon maaf." "Oh enggak apa-apa Pak, apakah boleh kisah ini kami tulis?" Ya, akhirnya viral. Jadi viral tentang servisnya yang luar biasa, yang membuat orang orgasme ini luar biasa. Baik. Wah, luar biasa sekali nih ya, apa yang disampaikan oleh Pak Tung ya tentang referral marketing. Ini masih ada sesi selanjutnya, Smart Ya, Listeners. nanti yang hard Pak. Sesi selanjutnya kita bahas yang bagaimana, tadi kan orgasme sudah, soft selling sudah. Sekarang yang hard selling, caranya bagaimana supaya orang memberikan referral. Dan ini penting sekali, secara sistematis akan meningkatkan omset Anda. Boleh dikata Bapak Ibu semua, omset saya misalnya theconversion.com itu 70, hampir 80-70 sekian persen adalah dari referensi, bukan cari customer baru lah ini loh. Oke, yes. Dulu Pak Tung, kita harus jeda dulu. Dan Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana. Masih ada satu sesi lagi. Tetaplah bersama kami di Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oke, ini saatnya kita menjawab banyak pertanyaan gitu ya. Wah dahsyat, ada Pak Sandi Mason, ada Pak Stefani Angelin, awesome Pak Tung, dari Awesome Aswadi, keren Pak Tung, Jerry Jason, dahsyat, Poing. Jadi tadi sudah dijawab, menjual e-commerce sudah. Nah,
Dulu kata Bapak mengubah kata mengubah nasib. That's true gitu ya. Smart Business Talk gua with Tung Desem Waringin Tresna Incorporation Kak Gabriel Hasnanto. Makin muda, dahsyat Pak Tung. Oke, enggak apa-apa. Susunya cocok jadi makin muda begitu ya. Terus kemudian wah, Ismail Kalteng, selamat pagi dari Kalimantan. Wih. Kemudian bagaimana potensi Laundry Express bisa naikkan omset? Kan ya tadi toh usaha mendatangkan calon customer. Tahukah kalau Anda laundry itu 1 bulan tidak ada 80 customer baru, omset turun. Anda harus menghubungi customer lama Anda untuk supaya datang lagi dan harus cari usaha-usaha bagaimana mendatangkan customer baru. Nah, boleh dong gratis untuk customer baru, boleh nih. Pak Doni 8798 lagi bimbang nih Pak Tung, antara di properti disewain apa dijual lagi karena baru bangun. Ya tergantung, kalau Anda punya duit jauh lebih banyak, enggak butuh duit aja, sewakan aja dulu. Tapi kalau wah Pak penawarannya bagus luar biasa, Anda jual nanti bisa bangun lagi, bisa beli lagi dengan lebih murah, ya jual aja, enggak apa-apa, beli lagi, bangun lagi, gitu loh nih. Nah, kemudian Kak Mauludi Arsadi, visi dan sugesti pikiran positif agar tembus goal omset penjualan laku. Apakah berpengaruh ke penjualan secara internal? Menurut saya yes, bukan hanya visi, istilahnya Anda imajinasikan gitu ya. Anda melihat, oh ini omsetnya laris, terus kemudian lebih dari itu. Supaya Anda bisa fokus, omset Anda naik, bukan hanya Anda imajinasikan, tapi Anda nanya, supaya naik, supaya kemungkinan laku. Nah, dengan tanya itu kayak tadi ya, supaya calon customernya dapat lebih banyak dulu, supaya calon customer mau jadi customer kita lebih banyak, supaya customernya mau memberikan referral. Nah, kalau Anda nanya terus, kemungkinan orang laku itu lebih besar daripada Anda tidak menanya. Di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Salah satu cara supaya Anda bisa fokus, pertanyaanlah mengarahkan fokusnya. Jadi tanya kepada, kalau Anda pertanyaannya salah, jawabannya salah. Jawabannya salah, emosinya salah. Emosinya salah, keputusannya salah. Yuk, mari kita lanjut ya. Kami sapa Anda yang bergabung. Di YouTube ada Bapak Thomas, kemudian juga ada Mas Dodo, kemudian juga untuk Anda yang bergabung di WhatsApp ya, ada Bapak Lukas, kemudian juga Bapak Andy. Terima kasih untuk Anda yang bergabung juga dari Makassar, Balikpapan, kemudian juga ada Bapak Sutikno, terima kasih ya. Dan tentunya kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Smart Business Talk. Sayang sekali sesinya tinggal sebentar lagi semua listeners ya. Jadi ini tadi Pak Tung sebelum jeda sempat membahas juga nih, referral marketing dengan cara soft selling. Nah ternyata ada juga yang hard sellingnya. Ini gimana nih Pak Tung? Jadi contohnya hard selling itu adalah komisi 5% kalau Anda menjualkan. Nah kan gitu ya. Tetapi banyak orang misalnya komisi 5%, dia cuma ngomong tok. Jadi dia tidak membantu bagaimana, ya boleh perjanjian tertulis, bukan ngomong doang. Tak kasih perjanjian tertulis, kalau menjualin tak kasih komisi 5%, 3%, berapa persen. Tapi apakah itu membuat orang jadi mau memberikan referral? Yes. Tapi kalau Anda mau kemungkinannya lebih besar supaya mereka mau memberikan referral, lah Anda ada caranya, detailnya ada, yaitu permudah orangnya. Dan pertanyaannya, kapan mereka akan mau memberikan referensi yang nih, boleh setelah dipakai 1 bulan, 2 bulan, diteleponin, silakan. Tetapi kalau misalnya beli sesuatu hal, beli mobil, beli properti, saat yang terbaik ketika tanda tangan penjualan. Begitu tanda tangan penjualan, misalnya Pak William Darmawan ini, saya tanya, Pak William, jadi apakah Bapak sudah tanda tangan tuh? Langsung saya, Pak William, apakah Bapak berkenan mendapatkan, kalau milih mana? Ini kan, dengan 2 pilihan itu orang tanpa sadar dia kan sudah ngambil satu, namanya 2 pertanyaan yang membuat orang, Bapak kalau mau dikasih, pilih mana? iPhone 14, belum terbit, oh ya, iPhone 13, iPhone 13 atau Samsung Fold yang Z4, pilih mana Pak William? Coba misalnya iPhone ya, iPhone 13 gitu ya. Wow, oke, Bapak pilih iPhone. Oh, caranya sederhana Pak. Bapak tinggal memberikan 20 nama serta nomor handphone sekiranya teman yang bisa beli. Nah, setelah itu ditumpuin lagi, perhatikan Bapak Ibu. Jadi, kan itu bayangin, untuk memberikan nama dan nomor telepon aja referensi sudah kita, oh boleh. Jadi ini tanpa syarat nih, cuma ngasih nama dan nomor telepon. Iya, dan ada tambahan loh Pak, sebelum Bapak memberikan nama dan nomor telepon. Tambahannya apa? Kalau nanti orangnya closing, Bapak dapat tambahan komisi 2%. Nah, itu kan sudah hard, sungguh-sungguh.
Jadi pertama kali rodok soft dulu, dikasih hadiah iPhone, dikasih hadiah apa, atau cincin berlian atau apa, terus kemudian geber lagi dengan supaya memberikan referensi dengan cara ya tambahin lagi. Terus kemudian, oh boleh kayak gitu. Nah, kasih nama Pak yang berpotensi ya. Ya, kita catatin nama sama nomor handphonenya. Terus kemudian Pak, supaya kemungkinan berhasilnya lebih tinggi, kami ada template. Nah, template-nya ini bisa soft selling, bisa hard selling. Kalau template yang hard selling, ya terang-terangan. Langsung dari kita akan bilang gini. Misalnya Pak William ini adalah salah satu dari 20 referral saya. Nah, saya akan ngomong gimana. Pak William, ini saya baru beli properti di sini loh. Ini luar biasa. Ini bensin naik, ini masih harga lama. Dan ini tinggal 2 properti loh. Harganya sekianan dan bisa nyicil sekian. Pembangunnya terpercaya karena ini gini. Pak William kalau tertarik, klik link ini ya. Kalau Kak William nanti klik link ini, Kak William masih dapat tambahan hadiah iPhone. Nah, atau yang milih iPhone terakhir atau Samsung jadi tapi pakai link ini ya. Nah, kalau itu langsung jualan toh, very hard selling toh. Ya. Nah, bisa nggak setelah hard kemudian kita supaya mereka jadi rodok soft boleh. Jadi Pak William nanti WA-nya bentuknya begini, jadi nggak langsung jualan kan itu ya. Langsung bilang Pak, misalnya kalau saya ya klien saya adalah misalnya Pak William, calon customer baru saya adalah orang yang sudah closing, saya supaya masih referral, kemudian saya diminta mau ngirim WA-nya kepada Pak William, WA-nya soft. Pak William, ternyata ya ini saya baru datang di seminar yang luar biasa bagus ini. Pak Tung Desem Waringin. Dia juga mau ngadakan seminar. Kebetulan ini ada sponsornya. Saya dapat tiket gratis. Harganya 800.000. Saya sudah dapat makan malam. Dapat topik yang menarik. Dapat hadiah langsung. Dan kalau Pak William mau datang silahkan hubungin di link ini. Nah begitu linknya sudah tercatat itu dari Pak William berarti. Nah terus kemudian datang di seminar. Saya bicara. Pak Williamnya dapat komisi. Enak tuh. Nah itu ada yang namanya soft, ada yang langsung geber hard kayak tadi. Nah ini teman-teman, jadi referral system ini very important, tapi sayang sekali jarang kali orang memberikan satu yang namanya sistemasi referral. Ada yang lupa tahu ya rugi no, ngasih iPhone ngasih begini di budget, woi. Dari awal sudah di budget. Misalnya Anda jualan 1 miliar biaya marketing gini-gini, nanti biaya untuk mendapatkan referral sekian, jadi memang sudah niat. Kalau misalnya Anda soft di budget ya Pak Tung ya, di budget dong, tidak di budget atau malah tidak ada budget sama sekali, ini kan parah nih kalau begini ya Pak Tung ya. Artinya kita juga perlu berkorban untuk tentunya mendapatkan investasi yang lebih besar ya Pak Tung. Ya, jadi termasuk misalnya kalau Anda terlalu merasa waduh komisi terlalu, dan komisi ini macam-macam loh. Anda bisa yang namanya kalau pelangganan, itu namanya komisi seumur hidup. Jadi, misalnya Anda Indovision atau First Media, misalnya, Anda bisa memberikan, gini loh, selama orang itu langganan tempat kita, Anda dapat diskon 10%, misalnya kan begitu. Lah kalau ada 10 orang yang langganan gara-gara Anda gratis seumur hidup, Jos. Banget, Pak. Ada orang langganan seumur hidup lebih dari 10, Anda dapat komisi sudah gratis, Anda dapat komisi seumur hidup. Enak atau enak banget? Kira-kira orangnya kerjanya lebih semangat nggak daripada komisi sekali jual terus lepas begitu aja? Pasti lebih semangat Pak Tung. Lah ada selalu bilang lagi, biayanya ala susah. Biayanya ya dibudgetkan darling, dibudgetkan. Sudah include di dalam komposisi harga Anda kan begitu nih. Silakan dihitung ya Pak Tung ya, budget tersebut tentunya Anda bisa menghitung sendiri ya, dan mungkin bisa berkonsultasi juga dengan atasan Anda, dan yang pasti dibudgetin tuh marketing smart listeners, jadi nggak tangan kosong istilahnya. Baik, dan nggak kerasa Pak Tung, tinggal 4 menit waktunya Pak Tung. Apakah dalam waktu dekat akan ada acara nih Pak Tung yang mungkin bisa smart listeners ikuti? Silakan Pak. Ya, jadi saya ini ada acara ini Kak Yuli Safrida sudah ngetik di sini ya. Anda ini sudah saya satu yang namanya saya pin. Anda mau ikut Financial Revolution saya 3 hari full tanggal 28, 29, 30 Oktober. Oke ya. Jadi via Zoom. Jadi orang biasanya bayar 5.800.000 di zaman dahulu. Nah, sekarang karena era pakai Zoom dan kita bisa share untuk Anda, bagi Anda yang tertarik, jadi Anda cukup bayar 104 berapa Kak Yuli? Nih, Bapak nih. Bayar berapa sih?
169.000 gitu ya. Anda 169.000, Anda dapat bukunya, workbooknya. Dan bagi Anda yang daftar dan bayar sekarang di nomor telepon ini 0813 kali 63873, Anda akan mendapatkan hadiah akses. Selain workbooknya dikirim gratis, workbook itu harganya 100.000 sendiri. Ongkos kirimnya ya tadi antara 20.000 sampai 70.000 tergantung Anda seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya Anda bayar sendiri no BDD untuk ikut seminar ini begitu ya. Jadi 169.000 Anda kirim WA Anda FR Oktober 28, 29, 30. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu Anda 169.000, Anda dapat workbook, Anda plus dapat akses. Akses apa? 7 audio Financial Revolution. Jadi Anda bisa ulangi-ulangi lifetime. Jadi Anda bisa ulangi. Terus kemudian mendapatkan akses juga yang namanya, jadi tadi kan sudah 7 audio toh. Kemudian Anda mendapatkan akses ke 1 audio juga untuk yang namanya Kak Yuli. Ini karena ditanya jadi saya cerita enggak siap nih jualan, enggak siap ya kayak saya hari ini. Karena selalu penuh kok gitu ya, enggak usah dijual, orang word of mouth marketing tadi referral, orang datang. Nah, kemudian Anda akan mendapatkan hadiah-hadiah tadi yang nilainya jauh lebih yang dari Anda bayarkan 169.000. Dan kalau nanti ternyata ada keuntungan dari 169.000 tadi ada sisanya gitu ya, sisa dari workbooknya, sisa dari ongkos kirimnya, maka yang sisanya tadi kita sumbangkan gitu ya. Kita akan sumbangkan ke dompet Duafa gitu ya. Kak Juli tolong dicatat ya, kalau ada sisanya kita sumbangkan. Nah, Pak Tung kenapa sih harus bayar? Nah, dari dulu saya gratiskan tuh, kemarin saya gratiskan kan jadi 6.000 orang yang daftar no, tapi yang ikut cuma 1.000 gitu ya. Padahal linknya Zoom kan terpaksa kita harus kontrak yang mahal gitu ya. Mending ya kalau begini ya orang yang menghargai silahkan Anda ikut. Nah, 169.000. Ya, semua listeners ya. 28, 29, 30 Oktober dengan tema Financial Revolution. Karena apa yang disampaikan Patung ini hanya sedikit nih, karena waktu cuma 1 jam, ini 3 hari ya Patung ya. Anda bisa WhatsApp ke 08 satunya 3 kali 63873. Mantap ya Patung ya nomornya ya. Ya. 08 satunya 3 kali 63873. Saya ulangi 08 satunya 3 kali 63873. Patung terima kasih banyak Patung. Yes, semoga bermanfaat. Anda take action sekarang. Jadi hanya 169.000, tapi hanya khusus untuk hari ini. Anda bayar, Anda daftar, Anda dapat tambahan audio saya tadi yang bisa Anda akses, lifetime akses. Baik, terima kasih banyak Patung atas waktunya dan ilmunya di pagi hari ini. Semua listeners, tentunya nggak kerasa ya, sudah 1 jam kita berbincang dengan ilmu yang disampaikan oleh Patung dalam Smart Business Talk. Akhirnya saya William Darmawan. Dan Tung Desem Waringin. Salam dahsyat. Dahsyat. Patung, makasih banyak Patung. Terima kasih Pak William. Semangat. Yes. Oke, teman-teman, ini saya sudah live di Zoom-nya dengan Smart FM. Silakan akan saya jawab 1-2 pertanyaan lagi gitu ya. Tapi saya tanya, siapa yang ngikutin dari pagi tadi ataupun baru aja ngikutin, Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Katakan dong, saya. Ya, ini ayo kemarin yang ikut di Expo, di BCA Expo, Counter Central Group rame atau rame banget? Untel-untelan gitu ya. Karena banyak, wah Kak Meisi, Sahara, nah silakan. Karena banyak ilmu yang saya sharing dan ya, nih Kak Yuli Safrida juga, wah ayo. Kak Yuli itu ya 169.000, betul ya? Betul ya Kak Yuli ya, 169.000. Nah terus kemudian Bapak Ibu kalau mau ikut di Financial Revolution saya, ya September ini tidak ada, adanya Oktober. Terus kemudian silakan Anda ikut gitu ya. Anda tertarik ikut silakan WA di ini yang sudah saya sematkan 0813 kali 63873 gitu ya. 08111 081-nya 3 kali. Lupa Tung, kalau saya mau gratis bisa nggak? Bisa. Anda ngajak 1 orang lagi, Anda kasih link, orangnya bayar ke kita, Anda gratis sak workbooknya gitu ya. Dapat bukunya, workbooknya apa? Workbook itu tadi yang namanya jadi Financial Revolution, buku kerjanya, ada tulisannya, ada angketnya, ada macam-macam begini ya.
Ini ada yang nanya nih. Pagi Pak Tung, saya ada jual produk beras merek baru. Gimana caranya orang kenal dan bisa laku? Thank you. Kak Eugenie. Jadi Anda boleh nanya ke Kak Yuli juga. Anda follow Kak Yuli Safrida. Anda nanya MRI. MRI itu salah satu anak perusahaan saya yang punya kerjasama dengan pabrik beras juga. Kemarin kita launch untuk namanya Beras Madinah di Malang, sukses luar biasa. Teman-teman, karena Anda hadir di sini, kalau Anda mau mendapatkan gratis one on one gitu, jadi one on one konsultasi. Kalau Anda punya perusahaan, Anda ikut Financial Revolution, minta Kak Yuli, Pak Tung, saya mau one on one konsultasi. Tentu saja bukan dengan Tung Desem Waringin, dengan timnya Tung Desem Waringin, karena saya disuruh ngasih one on one 1.000 ya pengsan kan gitu ya. Tapi sekali lagi Anda yang daftar hari ini, Kak Yuli ya, kasih one on one konsultasi marketing kepada satu yang namanya MRI, salah satu anak perusahaan saya, Marketing Revolution International, yang kita memberikan pabrik beras. Jadi Anda ikut bayar 169.000. Nah, nih, jadi silakan. Kak Yuli buatkan link ya, kalau linknya ternyata nanti jadi orangnya, Pak, saya nawarkan Financial Revolution kepada teman-teman saya. Kalau dia mau ya, begitu dia bayar, Anda yang 169.000 Anda dikembalikan untuk Anda sendiri. Tapi yang paling penting Anda daftar dulu terlebih dahulu. Oke ya. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.